Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Al-Rafi Firmansyah dari Prodi Teknik Mesin semester 3 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya tentang buku literasi AutoCAD untuk teknik, penulisnya M. Zainal Abidin, tahun terbit 2014. Jadi, pada dasarnya kita sebagai orang teknik pasti sudah mengenal namanya AutoCAD. AutoCAD merupakan software desain entry level bagi desainer dan engineering yang mencakup banyak bidang keahlian seperti arsitektur, manufaktur, sipil, desain produk, dan banyak lagi. Nah, di dalam buku ini terdiri dari 22 bab, di mana setiap bab penulis menjelaskan langkah demi langkah apa yang akan disampaikan oleh si penulis. Yaitu yang bab pertama menjelaskan tentang menggelar AutoCAD. Di dalam bab ini penulis menjelaskan tentang fungsi-fungsi perintah dan sistem pada software AutoCAD seperti fungsi Quick Access Toolbar, Workspace, menu browser, menu bar, dan sebagainya. Pada bab 2 menjelaskan tentang layar dan setting gambar. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang cara membuat dan menyeting layar, status bar, unit, dan preference agar berfungsi sesuai yang kita inginkan. Bab 3 menjelaskan tentang objek dasar. Dalam bab ini menjelaskan tentang pembuatan model gambar mulai dari persiapan awal, modeling, penambahan dimensi, sentuhan akhir, dan penyimpanan file. Pada bab 4 menjelaskan tentang kidney plate. Pada bab ini si penulis menjelaskan tentang proses pembuatan gambar berupa plate. Pada bab 5 menjelaskan tentang hook. Pada bagian bab ini si penulis menjelaskan tentang pembuatan lingkaran dengan metode tangent radius atau TTR. Pada bab 6 menjelaskan tentang template. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang membuat sebuah gambar dua dimensi dengan bentuk dasar elips dan roda gigi dengan menggunakan perintah polar array. Pada bab 7 menjelaskan tentang bullet flanks, yaitu menggabungkan dua buah gambar seperti baut dan plate melalui mechanical plate dengan cara copy object atau scale. Bab 8 menjelaskan tentang Geneva Cam. Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang cara membuat objek gambar bernama Geneva Cam dengan menggunakan perintah-perintah di bab-bab yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh penulis. Bab 9 menjelaskan tentang heads atau arsir. Pada bab ini menerangkan tentang pembuat objek gambar dengan menggabungkan beberapa model gambar dari metode-metode yang sudah dipelajari. Pada bab 10 menjelaskan tentang potongan. Pada bab ini akan lebih dikenal tentang model gambar yang memiliki arsiran dan ada penambahan beberapa fitur seperti rectangle dan teks keterangan dengan menggunakan single line text. Pada bab 11 menjelaskan tentang tripod. Bab yang satu ini menjelaskan tentang pembuatan model isometri dengan menggunakan isoplane yang berfungsi untuk mengubah bidang gambar menjadi isometri. Pada bab 12 menjelaskan tentang cube. Di bab ini kita masih belajar berkenaan dengan model isometri, namun ada beberapa tambahan seperti arc ellipse. Pada bab 13 menjelaskan tentang support. Pada bab ini penulis lebih menjelaskan lebih dalam tentang membuat model isometri dengan menggunakan tool dari bab sebelumnya lengkap dengan penambahan dimensi. Pada bab 14 menjelaskan tentang hollow plate. Nah, kita akan dilatih membuat objek gambar berupa plate yang berlubang yang dibening dengan perintah di bab-bab yang sebelumnya. Pada bab 15 menjelaskan tentang fin isometri. Menjelaskan tentang objek gambar berupa plate berlubang yang dibening dengan menggunakan perintah yang sudah dijelaskan tadi. Pada bab 16 menjelaskan tentang teks dan etiket, menjelaskan tentang cara pembuatan penulisan teks, memasukkan image logo dalam AutoCAD, dan membuat etiket atau kepala gambar secara keseluruhan. Pada bab 17 menjelaskan tentang intro 3 dimensi. Pada bab ini penulis menerangkan tentang AutoCAD 3 dimensi dan menjelaskan prinsip-prinsip umum pemodelan objek 3 dimensi pada AutoCAD.
Bab 18 menjelaskan tentang Safe Support. Pada bab ini kita akan membuat permodelan 3 dimensi dalam AutoCAD, dan si penulis juga mengenalkan tentang perintah-perintah pada AutoCAD seperti extrude, revolve, union, dan lainnya. Pada bab 19 menjelaskan tentang Find 3 dimensi. Dilanjutkan bab sebelumnya, penulis akan menjelaskan tentang membuat objek 3 dimensi yang berbeda dengan menggunakan Find 3 dimensi. Pada bab 20 menjelaskan tentang holder, dan kita dilatih untuk membuat objek holder dengan menggunakan perintah revolve. Kesimpulannya, dari buku yang berisi tentang materi pembelajaran AutoCAD, dapat saya simpulkan bahwa untuk merancang suatu produk dengan menggunakan software AutoCAD tidak sesulit apa yang telah kita pikirkan. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang ada pada buku ini, sangat mudah dipahami bagi pemula dan memudahkan para pembaca memahami apa yang disampaikan oleh si penulis. Dan buku ini sangat bermanfaat apalagi para mahasiswa jurusan teknik, karena buku ini mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembacanya. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.